Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfia SPD, NIM A6112212344. Saya mengajar di SMK Kesehatan Binatama, mata pelajaran biologi, dan sekaligus mahasiswa PPK dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 Universitas Tadulako. Pada hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja pembelajaran. Berikut video pembelajaran saya, selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat. Sudah sarapan? Sudah. Oke, marilah sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, kita berdoa dulu. Silahkan salah satu memimpin doa. Martin. Silakan Martin. Baik teman-teman, sebelum memulai acara pada hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keagamaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa cukup. Oke, untuk supaya kita lebih cinta terhadap budaya Indonesia, terutama di sini melestarikan lagu dolanan. Sekarang kita nyanyi dulu ya. Nyanyinya mau apa? Gundul-gundul pacul? Oke, silakan berdiri. 1, 2, 3. Gundul-gundul pacul-cul, gembelengan, nyungki-nyungki wakul-kul, gembelengan, bakul rimpang segane dadi saratan. Oke, cukup. Sudah hafal semuanya, berarti ini padahal ada yang dari luar Jawa ya, tetapi ternyata bisa menyesuaikan gitu. Ada yang tahu nggak makna dari lagu Gundul-Gundul Pacul? Saya Oh, Lovina. Oke, Lovina silahkan, maknanya apa? suatu nasihat bagi para pemimpin dalam mengemban amanah yang diberikan oleh rakyat, yaitu seorang pemimpin tidak boleh sombong, congkak, bermain-main, dan tidak berhati-hati dalam mengemban amanah. Oke, tidak boleh sombong ya sebagai seorang pemimpin. Seperti kalian, kalau misalkan kalian dalam belajar berkelompok, kalian juga harus bisa menghargai teman kelompoknya. Tidak boleh sombong. Mentang-mentang kalian dapat ranking 1 di kelasnya, tapi kalian tidak bisa menampung pendapat teman-temannya. Nggak boleh seperti itu ya. Oke, Ibu akan cek presensi dulu. Anissa Dewi, Anissa Dini, Destri, Dewi Agustina, Sekar Ayu, Sekar Pusing, Tasya Majid, Taufik, Ulfanur, Umi, Siapanya. Alhamdulillah ya, hari ini hadir semuanya. Hari ini adalah hari Senin, harusnya pakaiannya OSIS lengkap. Coba ada nggak yang melanggar peraturan? Ada ya, nggak semua ya pakai OSIS, tidak ada yang pakai alma mater, tidak ada yang pakai adik, nggak ada ya? Semua ya? Kecuali saya pakai adik.
kalian? Ada apa? Kita sebagai siswa harus cinta terhadap lingkungan, terutama lingkungan yang pada saat ini kalian ditempati. Coba ada sampah nggak? Kalau ada sampah nanti silakan dibuang. Juga tidak ada ya. Oke, apakah kalian sudah siap untuk belajar pada hari ini? Nah, bentar ya. Saya akan mengecek konsentrasi dan kesiapan kalian. Kalau saya bilang selamat pagi, tepuk 1 kali. Selamat siang, tepuk 2 kali. Selamat sore, tepuk 3 kali. Selamat malam, tidak usah tepuk. Selamat siang. Selamat malam. Masih ada yang belum konsentrasi, belum siap nih. Oke. Selamat pagi. Selamat sore. Selamat malam. Yeay. Oke. Kemarin kita sudah mempelajari tentang virus. Masih ingat ya? Virus itu apa? Ciri-cirinya? Ada yang mau mereview kembali apa yang sudah kita pelajari minggu lalu? Siapa yang mau menyampaikan? Oh iya, Stefania. Kalau ciri-ciri virus itu bersifat asekuler. Aseluler. Aseluler. Kemudian ukuran virus itu sangat kecil. Kecil. Itu Oke. kayak antara 25 sampai 300 mikro. Kemudian hanya memiliki satu DNA dan atau RNA. Oke ya, betul ya. Berarti sudah paham ya apa yang kita pelajari minggu lalu. Untuk hari ini saya akan memperlihatkan sebuah gambar. Pasti kalian nggak asing ini dengan gambar ini. Iya. Ya, ini kira-kira gambar apa ya? Oke, virus ya, ini bakteriofag. Bakteriofag itu berarti virus yang menginfeksi Bakteri. Nah, bakteri berarti ini sel Bakteri. Nah, berarti hari ini kita akan melanjutkan pelajaran dari minggu lalu. Minggu lalu kita sudah belajar tentang virus. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang bakteri. Ada yang sudah belajar di rumah bakteri itu apa? Belum. Oke, belum. Kalian pernah lihat ini? Ini apa ini kira-kira? Yakult. Segar banget ya? Iya. Segar. Ya, Yakult. Ini Oh, beda-beda ya? Tergantung daerahnya masing-masing. Ini rasa stroberi enak banget, segar banget ya. Apa yang kalian bayangkan dari minuman ini? Pastikan yang menimbulkan bakteri Oke, karena apa diulangi, Destri? karena itu dibuat terus Ya. difermentasikan. Fermentasinya itu nanti menimbulkan bakteri. Menimbulkan bakteri. Oke. Kalian sudah pernah melihat komposisi yang ada di sini masing-masing minuman? Ada yang sudah, ada yang belum. Yang sudah di sini komposisinya pasti ada. Mana ya? Ada bakterinya ya. Nama bakterinya apa? Dibuat dari Yakult. Ini ada Lactobacillus casei. Lactobacillus casei. Terus di sini, nih siapa? Martin. Komposisinya Lactobacillus bulgaricus. Ya, bulgaricus. Di sini ada bahannya, ada yang dari susu dan ada juga yang dari ini apa nih? Air kelapa. Betul. Ini juga ada keju ya. Nah, untuk peranan bakteri, karena peranan bakteri itu juga ternyata ada yang menguntungkan ya di sini. Ya.
Itu ada yang menginfeksi pada manusia, Dan hewan. biasanya ada juga hewan. Nah ternyata di sini bakteri itu bisa menguntungkan dan juga bisa merugikan. Ada yang buat manusia, ada yang merugikan hewan, dan juga ternyata juga ada yang merugikan tumbuhan. Oke. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, nanti setelah siswa dan guru mengamati gambar atau video dilanjutkan dengan diskusi dan mencari literatur offline maupun online, peserta dapat membandingkan struktur Archaebacteria dan Eubacteria dengan benar. Yang kedua, nanti peserta didik mampu menyimpulkan struktur Archaebacteria dan Eubacteria dengan benar. Kemudian yang terakhir, nanti dapat menyajikan gambar struktur Eubacteria dengan tepat dan kreatif. Nah, nanti di sini kalian dalam bentuk presentasi yang nomor 3. Kita ada pretest dulu ya sebelum nanti ke materi. Coba silahkan dibuka HP-nya. Linknya sudah saya bagi di WhatsApp grup kalian yang pretest. Silahkan dibuka dan dikerjakan. Saya beri waktu 5 menit. Sudah semua? Sudah submit semua ya? Sudah. Oke. Kalau sudah, HP-nya diletakkan dulu. Kita lanjut pelajaran. Di sini kita nanti akan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Nah, penilaian yang akan Ibu nilai adalah yang pertama terkait dengan penilaian sikap pada saat kalian mengikuti pembelajaran dan sikap pada saat kalian diskusi. Kemudian yang kedua yaitu penilaian pengetahuan atau kognitif ya, baik pretest maupun post-test. Kemudian ada nilai keterampilan di sini nanti bagaimana ketika kalian menyajikan presentasi akan Ibu nilai. Kemudian keterampilan keaktifan diskusi dalam kelompok. Jadi Ibu harapkan nanti semua kelompok kalian berpartisipasi aktif. Jika mungkin ada pertanyaan atau hal-hal yang belum jelas bisa ditanyakan kepada Ibu. Siap? Nama saya Mira. Umur saya 22 tahun. Dulu, waktu tahun 2014, saya pernah kena TBC. Awalnya, cuma batuk biasa. Tapi berlangsung selama 1 bulan, batuknya nggak kunjung reda. Oke, tadi video terkait dengan TBC. Nah, ini juga akan menampilkan artikel. Nah, artikel ini gue ambil dari liputan6.com. Silahkan dibaca dulu artikelnya. Nah, oke. Ada nggak di sini yang mau menyampaikan apa yang sudah kalian lihat di depan dari video maupun artikelnya? Kira-kira? Tasya, silahkan Tasya. Artikelnya, kasus TB paling banyak ditemukan di daerah perkotaan. Biasanya berkendara di daerah padat perkotaan. Menular lewat udara, batuk menghasilkan 3.000 percikan dahak kuman jika dibersihkan 1.500 sampai 1 juta bakteri. Mengurutkan kedua terbanyak penderita di tahun 2015. Oke, TBC ya. Siapa yang mau menambahkan? Sama? Kalau dari video, dapat menemukan bahwa TBC itu adalah tuberkulosis yang disebabkan oleh bakteri yang bernama Mycobacterium tuberculosis yang masuk melalui pernapasan yang bisa menyerang paru-paru manusia. Itu biasanya penyebarannya melalui udara seperti batuk, bersin, dan berbicara dengan gejala yang biasa timbul. Yang pertama bisa nafsu makannya menurun, penurunan berat badan, demam yang berkepanjangan, keringat dingin di malam hari. Setelah itu batuk-batuk yang tidak berjalan. Dan TBC ini adalah penyakit yang berbahaya dan dapat dicegah. Ya. Penyakit berbahaya dan dapat dicegah. Oke, berikan tepuk tangan untuk
bakteri apa, ya kan? Kemudian cara pengambilannya bagaimana, kemudian bakteri, mungkin bakteri yang tadi Mycobacterium itu termasuk dari bakteri apa? Apakah bakteria atau Eubacteria? Nah, nanti dari video dan artikel yang sudah diamati tadi, silahkan permasalahan-permasalahannya kalian diskusikan di dalam kelompok. Oke? Kelompoknya udah ibu bagi kemarin sebelum pertemuan ya. Ini sudah menjadi 5 kelompok. Kalau nggak salah. Kelompok 1 ada kelompok monococcus. Monococcus, kelompok 1 siapa? Silakan bergabung dengan teman kelompoknya. Kelompok 2 ada Diplococcus. Silakan bergabung. Kelompok 3 ada Monobacillus. Oke ya. Silakan nanti kalian diskusikan yang ada di LKPD ini. Kemudian nanti kalian bisa cari referensi baik di jurnal, kemudian di bahan ajar yang sudah ibu bagikan, maupun di situs-situs yang dipercaya di dalam internet, baik yang online ya. Oke, kelompok 1 di kelompok 2 yang kedua dinding sel, yang ketiga membran sel, yang keempat flagel, yang kelima ribosom, yang keenam sitoplasma, yang ketujuh plasmid, yang kedelapan nukleoid, yang kesembilan puri. Lalu yang kegiatan keempat, sebutkan ciri-ciri dari archaea bakteria. Jawabannya adalah susunan tubuh sangat sederhana, habitat pada lingkungan ekstrim yang tidak semua organisme mampu hidup di sana, terdiri atas satu sel yang hidup berkoloni atau berupa filamen berukuran kecil. Kelima, ribosom
menjawab sebutkan ciri-ciri dari Eubacteria. Tidak ada selaput inti memiliki beberapa jenis RNA ditemukan di wilayah dengan kadar garam rendah. Yang kedua, sebutkan ciri-ciri dari Eubacteria memiliki satu jenis RNA bersifat prokariot ukuran mikroskopis 1-5 mikron. Untuk yang ketiga, jelaskan perbedaan Archaebacteria dan Eubacteria dilihat dari struktur selnya. Untuk yang Archaebacteria terdiri atas satu sel yang hidup berkoloni atau berupa filamen berukuran kecil. Eubacteria berbentuk sel relatif tetap, struktur tubuh tersusun atas kapsul, dinding sel, membran plasma, sitoplasma, DNA, misosom, ribosom, dan plasmid. Untuk nomor 4, Eubacteria tidak memiliki peptidoglikon, hidup di suhu panas, ada juga di Gunung Merapi dan Kutub Utara. Untuk Eubacteria memiliki peptidoglikon, hidup di suhu normal, biasanya bersifat parasit atau patogen. Ada yang ingin ditanyakan? Atau menanggapi mungkin? Menanggapi presentasi mereka? Ayo, pertama yang keras. Satuan ukuran Eubacteria. Itu pakai mikroskopis 1-5 mikron. Mikrometer ya? Iya. Terima kasih. Sama. Oke, selanjutnya ada lagi. Mungkin secara garis besar tadi jawabannya juga sama seperti kelompok 1 Ya. yang kegiatan itu juga sudah tepat. Gambar Eubacteria, bagian-bagiannya mulai dari kapsul sampai ke flagel ya. Flagel alat beratnya. Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Sitoplasma, DNA, mesosom, ribosom, dan plasmid. Lalu yang terakhir, reproduksi terjadi secara aseksual dan seksual. Secara aseksual melalui pembelahan minat dan secara seksual meliputi konjungsi, transformasi, dan transmisi. Lalu untuk pertanyaan nomor 3, jelaskan perbedaan Archaebacteria dan Eubacteria yang dilihat dari struktur selnya. Kalau Archaebacteria tidak memiliki peptidoglikon, kalau Eubacteria memiliki peptidoglikon. Lalu pertanyaan terakhir, jelaskan perbedaan antara Archaebacteria dan Eubacteria dan dilihat dari kondisi lingkungan habitat. Kalau Archaebacteria itu hidup di lingkungan ekstrim, di suhu ekstrim. Kalau Eubacteria hidup di suhu normal, biasanya bersifat parasit atau patogen. Sekian presentasi diskusi dari kelompok kami. Ada yang mau bertanya atau memberikan tanggapan? Ya. Oke, Mbak Analisa, silahkan. Untuk Eubacteria selain di tempat ekstrim itu hidup di mana? Eubacteria hidupnya di suhu normal. Ada kelompoknya itu ada yang namanya termofil, kemudian metarogen. Nah, nanti kalian pelajari di pertemuan berikutnya. Oke. Baiklah, demikian presentasi diskusi dari kelompok kami. Jika ada salah dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus. Jadi tadi sudah disampaikan, yaitu apa saja sih yang menjadi ciri-ciri dari Archaebacteria maupun Eubacteria. Perbedaannya di mana?
Tadi yang dilihat dari struktur selnya bahwasanya Archaebacteria itu adalah tidak tersusun oleh peptidoglikan, melainkan pseudopeptidoglikan. Tetapi untuk yang Eubacteria itu tersusun peptidoglikan. Untuk habitatnya Itu berbeda juga. berbeda juga. Bedanya di mana? Kalau Archaebacteria itu lingkungan ekstrim seperti gunung Merapi dan Kutub Utara. Jadi kalau Eubacteria itu lingkungan normal yang biasanya bersifat panas tempat lain. Oke, betul ya? Betul. Ini strukturnya tadi sudah disampaikan, sudah betul semua. Ada kapsul, dinding sel, kemudian ada pili, nekloid, kemudian ada sitoplasma, flagel, endoplasmid. Nah, ini struktur dari peptidoglikan. Nah, bahwasannya di Eubacteria ini tersusun atas peptidoglikan yang memiliki tingkatan ester. Tingkatan ester ya. Kemudian juga ada protein, terus asid dan lain sebagainya. Tapi ini akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Yang jelas tadi sudah disampaikan dan kalian juga sudah berdiskusi bahwasannya perbedaan dari Archaebacteria dan Eubacteria ada di yang peptidoglikannya. Kalau yang Archaebacteria tadi ada peptidoglikan. Oke ya. Kalau dianalogikan ini, jadi Archaebacteria dan Eubacteria kita ibaratkan sebagai makhluk hidup yang tinggal di sebuah rumah. Saya membayangkan ya. Jika yang tinggal di rumah seram, sehingga makhluk lain bisa hidup di situ, berarti adalah Archaebacteria. Tetapi Eubacteria bisa kita ibaratkan tinggal di perumahan yang biasa saja atau memiliki suhu normal. Itu kalau yang Archaebacteria hidupnya di tempat yang panas, yang ekstrim. Ada gunung Merapi, itu juga ada yang Kutub Utara ya. Kutub Utara itu panas apa sih? Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ya. Sekarang kembali ke tempat duduknya masing-masing. Silakan. Selanjutnya kita evaluasi. Terlebih dahulu. Buku catatan, LKPD dan lain sebagainya silakan dikumpulkan ke depan. Silakan dikumpulkan ke depan. Perwakilan dari ya, gambarnya, kemudian LKPD silakan dikumpulkan. Siap, Bu. Dari belakang boleh. Yuk, ayo cepat. Nah, sudah semua? LKPD? Bu? Iya, maksudnya gambarnya yang ada di buku. Nah, itu ya. Sekarang kita post-test terlebih dahulu. Kalau tidak ada pertanyaan, silakan kalian buka kembali HP-nya. Ibu sudah kirim link untuk post-testnya di WhatsApp. Silakan dikerjakan sendiri untuk mengukur kemampuan kalian sejauh mana sih kalian bisa menyerap apa yang sudah kita diskusikan hari ini. Sudah siap? Sudah dibuka? Sudah. Silakan saya beri waktu 5 menit untuk mengerjakan post test. Dikerjakan sendiri. Pakai HP-nya sendiri juga. Tidak boleh buka buku. Yuk, sudah? Sudah submit semuanya? Baru
hari ini sudah sampai ke tahap evaluasi. Mungkin sebelum Ibu tutup, apakah ada yang mau memberikan kesimpulan? Kesimpulan pembelajaran hari ini itu apa? Siapa? Oke, Tama. Oke, berdiri silakan Tam. Disampaikan yang keras. Dengan pelajaran ini tentang materi, saya bisa mengetahui dari materi dan materi, yaitu untuk ciri-ciri alternatif materi itu pertama sebetulnya sama, sebetulnya misalkan ditentukan dominan. Yang kedua, habitatnya pada lingkungan ekstrim yang tidak semua organisme mampu hidup di sana. Ketiga, terdiri atas satu sel dalam hidup berkoloni atau berupa filamen yang berukuran kecil. Nah, untuk ciri-ciri dari eubacteria, itu yang pertama, ukurannya rata-rata panjangnya 2 sampai 3 mikrometer, lebarnya 1 sampai 2 mikrometer, dan diameternya 1 mikron. Oke, berikan tepuk tangan pertama. Tanpa ada lagi yang mau menambahkan? Oke, Anissa Dini. Saya akan memberikan kesimpulan mengenai perbedaan dari bakteri, archaebacteria, dan eubacteria. Oke. Kalau archaebacteria itu tidak memiliki peptidoglikan, hidup di suhu panas, namun ada juga di Gunung Merapi dan Kutub Utara. Sedangkan eubacteria memiliki peptidoglikan, hidup di suhu normal dan biasanya bersifat parasit atau patogen. Oke, betul ya? Ya. Oke, betul. Tepuk tangan untuk Anissa Dini. Oke, yang selanjutnya karena untuk kesimpulan pencakupan materi sudah disampaikan, siapa nih yang mau memberikan refleksi bagaimana sih perasaan kalian hari ini? Oke, Destri dulu. Oke, baik, di sini kita sudah mempelajari tentang bakteri yang berada di suatu produk yang ada di suatu produknya seperti Yakult, yogurt, keju, dan ada pokok. Ya. Dan di bakteri itu bukan saja untuk menghidupkan tapi juga mengumpulkan. Dan kita mempelajari juga tentang RDPDC, kita juga mempelajari juga dari kelompok, masing-masing kelompok yang dengan diskusi berbeda-beda. Ya, perasaannya gimana? Senang? Senang ya, dapat wawasan baru ya. Nah, wawasannya kalau bakteri itu tidak selalu bertumbuh penyakit, tapi ada yang juga menguntungkan. Oke, selanjutnya selain Destri, oke, Silvanya. Selanjutnya tuh pesannya itu berbeda sama tadi yang banyak Destri, kan kita juga udah belajar tentang bakteri, tentang virus juga tentang virus. Jadi kayak nambah wawasan kita yang awalnya nggak tahu sudah tahu. Terus perasaannya senang. Rasanya senang, jadi belajar yang awalnya tidak tahu menjadi tahu. Nah, itu sudah diungkapkan semuanya. Mungkin yang lainnya juga sama ya. Ya. Nah, oke, berarti kita sebagai manusia itu juga harus bersyukur. Sampai sekarang ini kita masih diberi kesehatan. Yang penting kalian harus tetap jaga kesehatan, olahraga yang teratur, tidur yang cukup, makan makanan yang bergizi. Oke, dari hasil pembelajaran hari ini tadi ada pretest dan posttest. Kalau Ibu lihat di pretest tadi nilainya minimal berapa ya? Ada yang 0 juga, ada yang 20 karena kita juga belum mempelajari apa itu bakteri, tetapi Ibu sudah melihat hasil posttest kalian, ternyata nilainya paling tinggi itu di angka 100. 100 ada 3. Kemudian yang di paling rendah itu ada nilai 60. 60 berarti betul? 3. Yang masih nilai 60 berarti nanti belajar lagi, dipelajari lagi ya. Oke. Di sini Ibu akan memberikan apresiasi atau penghargaan kepada anak yang tadi mempunyai nilai tinggi 100. Yang pertama itu ada Destri. Terus ada Silvanya. Terus ada Ulfa. Oke, di sini ya. Ini ada tiga nanti untuk yang
dari kelompok 3. Ayo, boy. Dibagi-bagi ya. Oke. Oke, baiklah, untuk pertemuan selanjutnya besok kita akan membahas terkait dengan materi yaitu peranan bakteri dalam kehidupan manusia. Nanti silakan kalian di rumah bisa mempelajari mungkin dari bahan ajar yang sudah Ibu bagikan, kemudian dari jurnal penelitian dan referensi yang kalian punya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan enggak? Enggak. Kalau tidak ada yang ditanyakan karena ini waktunya sudah habis, maka dari itu silakan salah satu memimpin doa. Ya, Martin. Baiklah teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut keagamaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa cukup. Oke, doa cukup. Terima kasih atas